Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Kamu masuk surga, saya masuk surga. Kamu masuk neraka jahim, saya masuk neraka jahanam. Jadi akhlak mulia lebih kepada jual beli antara dunia dan akhirat. Sedangkan karakter itu pertimbangannya baiknya dunia. Itu yang membedakan. Kalau bicara tentang akhlak, pertimbangannya dunia dan akhirat. Kalau bicara tentang dunia, pertimbangannya untung rugi di. Jadi sekalipun engkau tidak meyakini akhirat, bisa saja memiliki karakter yang baik, tetapi tidak menjamin berakhlak. Itu. Kenapa demikian? Gini alasannya. Sebaik apapun karakter seseorang, jika di dunia ia tidak mendapat kebaikan, maka boleh jadi karakternya akan Jadi orang kalau sebaik apapun karakternya, kalau orientasinya bukan akhirat, orientasinya dunia, iya dia boleh jadi baik, santun, segala macam. Suatu saat ketika dia berselisih pendapat, dia bertentangan dengan temannya, keluarganya, saudaranya. Banyak hari ini, siapa sih yang gak baik sama anaknya? Siapa yang gak baik hari ini pada orang tuanya? Tapi kenyataannya hari ini banyak orang tua membunuh anaknya, dan banyak anak yang membunuh orang. Banyak mereka pada berantem, ya enggak? Karena apa? Ini kita bahas. Yang kadang di mata kita, baik banget, rajin banget, santun banget. Tahu-tahu begitu beda pendapat sedikit, jadi penentang yang nyata, jadi musuh, nyampe golok, bacok-bacokan. Kayak gitu enggak? Tapi kalau berakhlak mulia, dia berbuat baik, tujuannya agar mendapat kebaikan di akhirat. Dia enggak minta balas budi di dunia tanpa pamrih. Orang yang karakter baik, dia karena nggak ingin diperlakukan buruk di dunia ini, makanya dia berbuat baik. Banyak orang beralasan seperti itu. Begitu dia diperlakukan buruk, sikap dia, karakter dia menjadi buruk. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Gitu nggak banyak? Itu yang terjadi. Kamu masuk surga, saya masuk surga. Kamu masuk neraka jahim, saya masuk neraka jahanam. Itu karakter, bukan akhlak kalau begitu. Tetapi seorang muslim tidak akan mudah berubah akhlaknya dan karakternya, karena ia sadar dunia hanyalah sementara dan tempat diuji. Karena ada sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dunia ibarat penjara orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalaupun orang muslim menderita, sengsara, diperlakukan tidak adil, dizolimi, terzolimi, kira-kira sadar enggak? Dunia ini adalah tempat ujian. Di mana ujian itu datang, tidak membuat akhlaknya berubah. Karena ujian yang buruk itulah dia tetap menjadi baik. Dia sadar bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tidak mengharapkan apapun dari manusia. Tanpa pamrih dari manusia. Tidak mengharapkan dunia. Itu seorang muslim. Makanya sulit untuk diguncangkan, ya sulit. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Tapi kalau orang yang dunia menjadi tujuannya, sebaik apapun mudah berubah. Maka orang muslim itu seperti apa? Seperti emas, dikatakan oleh Rasulullah, seperti berlian. Dimanapun tempatnya, dia tetap
lihat. Taruh di tong sampah, berubah nggak jadi sampah? Taruh di pasir, jadi nggak pasir? Tapi kalau saudara menjadikan dunia sebagai tujuannya, sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Masuk tong sampah, jadi sampah. Masuk ke mana? Tempat, ya sudah, jadi seperti itu. Mudah terbawa lingkungan, hanyut oleh lingkungan. Kita lanjut. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ini kan jelas. Orang beriman berbuat baik, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, tujuannya untuk mendapatkan jannah, surga. Terus kalau orang yang nggak percaya surga, nggak percaya akhirat, gimana Pak? Ya mereka berbuat baik itu hanya untuk di dunia. Makanya orang yang ateis, mereka juga banyak orang berbuat baik, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia. Karena apa? Ya udah berubah. Dikasari dikit, dia gigit. Ya sama. Kalau umat Islam hari ini dihina dikit, marah, menghina lagi, lebih dalam lagi, ya sama. Apa bedanya? Jadi seorang muslim memahami dan mengetahui, meyakini bahwasanya hidup yang sebenarnya adalah untuk akhirat. Tapi kalau orang-orang yang nggak percaya akhirat, sebenarnya juga rugi juga. Padahal dia sadar, suatu saat dia akan mati nggak? Sekarang siapa coba yang nggak percaya akhirat? Jadi kadang orang mencemooh kita yang beramal, amal perbuatan kita untuk ditujukan untuk akhirat. Dengan orang yang nggak percaya akhirat, yang bilang hidup hanya sekali, ngapain kamu susah payah mikirin sesuatu yang masih nggak kelihatan, nggak jelas. Surga itu khayalan lah, atau segala macam lah bentuknya apa segala macam. Coba, untung ruginya kita dengan mereka yang nggak percaya dengan akhirat itu seperti apa? Sekalipun saudara tidak meyakini akhirat, tidak meyakini surga, bukankah saudara yakin suatu saat saudara juga akan mati? Bagaimana pendapatmu jika ternyata setelah mati ternyata ada kehidupan? Terus apa yang kamu dapatkan di dunia ini yang kamu mengikuti keinginanmu, mengikuti hawa nafsumu, mengikuti segala harapan dan impianmu yang pada akhirnya akan ditinggalkan? Bukankah kalau saudara menikmati dunia ini juga sementara? Kita yang percaya akhirat, yang menjadikan akhirat sebagai motivasi kita beramal, juga sama-sama kita akan mati. Tapi harapan kita sebagai orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya adalah mutlak kebaikan sehingga ketika kita di dunia kita menjadi miskin, menjadi sengsara, melarat sekalipun, ada kebahagiaan ketika kita berbuat baik. Ada ketenangan ketika kita merasa dekat kepada Sang Pencipta. Sedangkan orang-orang yang gak percaya akhirat akan senantiasa kurang, merasa kurang dan merasa kurang. Sukses menggapai satu keinginanmu, tumbuh keinginan-keinginan yang lain. Sukses tercapainya cita-cita yang satu, muncul cita-cita yang lain. Seakan-akan dia haus di tengah lautan. Dia tidak merasa bahagia dengan pencapaian atau pendapatan yang dia kerjakan. Tapi kalau orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sabar dan ikhlas adalah sebagai alat kita dalam menggapai kebahagiaan. Kita mungkin tidak memiliki harta dunia, tapi keikhlasan itulah yang menjadikan kita merasa tenang, tentram, dan bahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim,
Dan kehidupan dunia ini hanyalah sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Andai saudara masih meragukan akhirat, ketahuilah Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Hampir 80% terbukti kebenarannya semuanya. Sekarang yang belum terbukti hanya bicara tentang akhirat, kiamat, surga dan neraka. Yang artinya seandainya saudara berjudi pun kalau 80% itu lebih meyakinkan, 20% meragukan, saya pasti saudara pun akan milih yang 80%. Sekalipun saudara tidak percaya. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran surat Al-Ghafir ayat 39. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 16-17. Nah, ini diterangkan. Maka ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, itulah kunci terbentuknya akhlak yang mulia di situ. Kenapa? Quran lagi kita bahas surat Al-Mu'minun ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Jadi cinta dunia akar dari segala perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa adalah akar dari kerusakan akhlak. Jadi saudara dapat kesimpulan di situ. Baik buruknya akhlak itu tergantung dari orang yang berbuat dosa atau meninggalkan perbuatan dosa. Orang berakhlak mulia adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kalaupun dia terjerumus kepada dosa, dia senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah. Cinta dunia adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Jadi semua perbuatan dosa akarnya adalah cinta dunia. Jadi gini, kalau jiwa kita memiliki kecenderungan kecintaan terhadap dunia, maka seseorang akan menjadikan hatinya sebagai budak hawa nafsu, otaknya sebagai budak hawa nafsu, hingga panca indera pun dia beramal, berbuat, bersikap lebih kepada menuruti hawa nafsu. Akan rusak. Jadi cinta dunia ini, otak, hati, dan panca indera hanyalah budak dari hawa nafsunya, hingga melahirkan perbuatan dosa, perselisihan, perpecahan, dan peperangan. Jadi perselisihan, perpecahan, dan peperangan lahir dari apa? Dari cinta dunia. Mengapa umat Islam ini terpecah menjadi puluhan golongan? Karena umat Islam terjangkit penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu kuncinya. Padahal ketika kita membahas dalam Quran surat Al-Balad ayat 10 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan itu apa? Yaitu dunia dan akhirat. Itu jelas di dalam Quran, dijelasin banyak ayat itu punya. Maka diterangkan lagi, ketika seseorang lebih memilih dunia, maka dalam Quran surat An-Nahl ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang mulia, yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.
Kenapa seseorang ketika memilih dunia sebagai tujuannya, dia menyimpang, dia memiliki akhlak yang tercela walaupun karakternya bagus. Karena apa? Amal perbuatannya hanya untuk mencari dunia. Tapi orang yang beriman pada negeri akhirat, amal perbuatannya ditujukan untuk akhirat. Segala perbuatan dosa akarnya adalah cinta dunia. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya berzikir, orang alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi asas dasar dunia ini adalah terlaknat. Ini Rasulullah menyampaikan. Maka dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia. Kenapa manusia terlaknat? Bukankah manusia lahir dalam keadaan muslim, fitrah? Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena apa? Karena tidak taat kepada Allah, memakan buah. Akhirnya dilaknat oleh Allah, dihukum, diturunkan ke dunia. Nah itulah dari situ awal mula peradaban manusia. Maka di sini terangkan kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya, zikir, orang alim dan orang yang belajar. Nah maka kita hari ini kalau nggak mau mentaati Allah dan Rasulnya, kita juga terlaknat. Saya juga akan terlaknat, saudara akan terlaknat, semua akan terlaknat ketika kita tidak mau taat kepada Allah. Harta benda pun terlaknat kalau tidak digunakan untuk menggapai jannah, untuk akhirat. Maka harta benda yang kita gapai, yang kita cari siang malam, bekerja, dagang dan sebagainya, itu bisa terlaknat dan bisa menjadi jalan masuk, tergantung saudara menggunakannya. Kalau saudara lebih banyak ditelan, dimakan untuk berfoya-foya, untuk bermegah-megah, ya sudah, saudara tahu jawabannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Palsu. Kenapa palsu? Ya makanya dijelasin. Saudara nggak percaya akhirat, mau percaya akhirat, saudara akan mati. Saudara hari ini punya rumah, punya segala macam, nggak akan ditinggal, nggak akan dibawa mati. Jadi palsu semua. Akan hancur semua dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian. Nah ini. Maka jadi dunia akar dari segala perbuatan dosa, karena dunia inilah akhirnya orang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkannya. Sedangkan ketika kita orientasinya akhirat, bagaimana membentuk kepribadian yang mulia, berakhlak mulia, berawal dari memperbaiki akhlak, memperbaiki karakter. Baiknya karakter, komposisinya adalah bagaimana mensucikan otak kita, membersihkan hati kita. Sedangkan rusaknya hati dan otak kita berawal dari kita mencintai. Maka kembali lagi, ajaran Islam adalah ajaran zuhud terhadap dunia. Karena banyak ayat yang menerangkan dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka kembali lagi, kita sebagai umat Islam, jadikanlah harta dunia kita yang kita cari, yang kita bekerja, yang kita dagang, gunakan untuk menggapai akhirat. Jangan hanya untuk menuruti
dapat dikit untuk senang-senang, dikit dapat lagi untuk senang-senang lagi. Kapan untuk akhiratmu? Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.